wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Anhar Gonggong. Sudah ada bersama saya Nian, yaitu Ayah. Dan kali ini kita akan bicara-bicara, ngobrol, bahkan mungkin nanti kita akan ngerasa diceritain sama Ayah ya tentang pendudukan Jepang hingga sampai ke perang mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945 ya. Nah ya, kita akan berbicara lumayan panjang nih kayaknya periodenya, dan di dalam masa itu kan banyak sekali tokoh dan lain-lain. Nah, salah satunya tuh yang lagi viral kan, yang kemarin Sultan Hamid. Tapi mungkin supaya orang tidak memahami cuma secuplik aja, mungkin Ayah bisa ceritain mulai dari pendudukan Jepang gimana, terus bahkan dengan pendudukan Jepang itu kan kita justru menjadi momentum bagi kita untuk mempersiapkan kemerdekaan kita kan ya. Mungkin bisa Ayah. Iya, jadi dalam Perang Dunia Kedua, Jepang itu memihak jadi bertiga dia. Ada Jerman, Hitler, ada Italia, Mussolini, lalu Jepang di Asia. Nah, Jepang ini memang merupakan salah satu-satunya tanda kutip negara Asia yang berhasil memproses dirinya menjadi negara industri. Negara besar yang langsung bisa dengan berbagai pergumulannya, kreativitasnya, mengembangkan diri menjadi negara industri, negara besar. Dari mana mulainya? Ketika Amerika memaksa dia untuk membuka pelabuhannya, karena dulu dia sangat tertutup. Commodore Perry. Nah, menariknya apa? Kalau ini sekedar untuk tahu membandingkan, jadi sejarah itu juga di samping bicara tentang paralelisme, tapi juga bisa digunakan untuk memperbandingkan antara dua negara misalnya. Nah, kalau Jepang dibuka oleh Amerika, maka dan dibuka dalam arti kata dia kalah sama Amerika karena dipaksa kan. Nah, Cina juga kalah oleh Inggris karena dalam Perang Candu. Nah, tetapi ada apa yang berbeda di antara kedua bangsa Asia yang kalah ini? Nah, Cina kalah sama Inggris, tapi tatanan pemerintahannya, posisi rajanya dan penguasa elitnya tidak berubah. Tidak berubah. Nah, sebaliknya dengan Jepang. Begitu dia kalah, dia buka, maka kita semua sudah tahu terjadi apa yang disebut dengan restorasi Meiji. Nah, proses itulah yang menyebabkan Jepang berkembang menjadi kekuatan di Asia secara ini, karena restorasi Meiji mengirim pemuda-pemuda Jepang pergi ke Amerika, pergi ke Inggris untuk menempuh pendidikan dan menjadikan elit-elit yang pulang nanti dan membangun Jepang. Nah, berbeda dengan Cina. Cina makin mempertahankan posisinya di dalam negeri. Gitu. Nah, Jepang juga restorasi Meiji itu sebenarnya juga bagian dari tapi yang hebat adalah bahwa Jepang mengubah cara berpikirnya. Dalam arti bahwa dia pakai pikiran Barat untuk
perkuat diri. Misalnya dia bangun industrinya, dia bangun angkatan perangnya. Angkatan perang yang dibangun itu model Eropa. Model Eropa. Sehingga berkembang dan menjadi sebuah kekuatan di Asia. Nah, dalam proses Perang Dunia Kedua, lalu kemudian fasisme Jepang gabung dengan Jerman, gabung dengan Italia. Dan berhadapan dengan sekutu. Inggris. Yang hebat itu adalah Inggris. Kemudian ada Amerika, kemudian ada Perancis nanti dan sebagainya. Jadi terbelah seperti itu. Nah, kita bicara tentang Jepang. Perang Dunia Kedua, Jepang melibatkan diri dan tentu saja yang memang yang dia ingin kuasai itu karena memang sudah dikuasai Cina, dikuasai oleh Jepang, kemudian juga Korea Selatan dan Asia pada umumnya diusahakan untuk dikuasai. Nah, termasuk Indonesia. Dalam proses Perang Dunia Kedua itulah maka Jepang datang ke Indonesia dan makanya yang pertama diduduki siapa? Kalimantan. Karena apa? Dalam perang diperlukan minyak. Minyak itu ada di Kalimantan. Maka pada saat itu ya. Pada saat itu paling lalu kemudian datanglah. Nah, apa kaitannya dengan Indonesia? Dalam buku Pak Hatta ini, jadi buku ini adalah merupakan ceramah dari Bung Hatta pada tahun 1930 di depan di muka rapat dari perkumpulan studen-studen Indonesia di Utrecht. Utrecht, Belanda ya berarti Belanda. ya? Dia waktu Belanda. Lagi pas kuliah berarti? Iya, lalu kan waktu berjuang. Nah, lalu dia diminta untuk menerangkan tentang pergerakan nasional Indonesia. Judulnya aja Tujuan dan Politik Pergerakan Nasional di Indonesia. Nah, yang menarik itu kaitan dengan Jepang. Di dalam buku ini Bung Hatta memperlihatkan dari mana sih sumber-sumber dan apa pengaruh-pengaruh tertentu yang datang sehingga pergerakan nasional termasuk di kita itu terjadi. Nah, banyak yang diterangkan. Salah satu diantaranya menurut Bung Hatta, walaupun ada juga yang mengatakan tidak selalu tepat, tapi dalam buku ini jelas dikatakan bahwa pergerakan nasional kita itu dipengaruhi juga oleh kemenangan Jepang terhadap Rusia. Jadi dalam perang antara Tsar Rusia dengan Kekaisaran Jepang, maka Jepang menang. Dan itu artinya berpengaruh. Itu merupakan simbolnya apa? Untuk pertama kalinya ada bangsa kulit berwarna kuning kan melawan putih dan putihnya menang. Kalah. Putihnya kalah. Kuningnya menang. Maka itu ada pengaruhnya juga. Nah, jadi ketika kita bicara tentang Jepang, memang ada latar tertentu yang menunjukkan Jepang itu memang bangsa yang memiliki kekhasannya dan kemudian terjun ke dalam Perang Dunia Kedua. Nah, dalam proses Jepang terjun ke Perang Dunia Kedua itulah maka dia datang ke Indonesia dan dia menjajah kita. Nah, tetapi sebenarnya sebelum dia datang menjajah kita, dia sudah memasukkan intel-intelnya juga untuk mengetahui bagaimana keadaan situasi kondisinya Indonesia, siapa pemimpin-pemimpin utamanya dan sebagainya. Pada saat itu Belanda masih ada? Masih ada ya? Kan masih Hindia Belanda. Kan Belanda baru diusir tahun 42. Jadi ketika
apa namanya, intel Jepang masuk itu masih Hindia Belanda. Mereka pemerintahannya masih diituin sama Belanda ya. Mereka jadi apa, penjual pikul apa atau menjadi menyamar lah, ya dengan segala macam. Nah, oleh karena itu Jepang tahu tentang keadaan Indonesia sebenarnya dan tahu siapa Soekarno, siapa Hatta, siapa Syahrir dan sebagainya. Nah, cuma memang dalam hal ketika Jepang datang, maka elit pergerakan nasional kita memang terbagi dua juga. Dalam bukunya siapa? Ibu Miriam. Ibu Miriam. Mana? Ada tuh. Tuh. Ini. Bukunya yang mana kah? Ini. Iya. Bukan. Ini. Nah, di dalam buku Ibu Miriam ini diterangkan itu bahwa pada ketika Jepang, maka strategi yang digunakan oleh para pemimpin kita itu adalah ada strategi yang melawan Jepang di bawah tanah yang dipimpin oleh Syahrir, Amir Salihuddin. Nah, sedangkan ada yang bekerja sama dengan Jepang, Soekarno dan Soekarno. Ini dalam buku Ibu Miriam menggapai kedaulatan kedaulatan rakyat ya. Untuk rakyat. Kedaulatan untuk rakyat. Ini kumpulan tulisannya diterangkan di situ. Nah, memang terjadi. Jadi Syahrir itu terkenal sebagai anti Jepang. Anti Jepang. Nah, sementara Soekarno dan Hatta begitu Jepang datang, tadinya juga Jepang seakan-akan tidak menghiraukan gitu. Tapi dalam prosesnya kemudian dia tahu betul bahwa Soekarno dan Hatta ini adalah dua pemimpin Indonesia yang sangat besar pengaruhnya dan kekuatan perjuangannya sangat besar melawan Belanda waktu zaman Hindia Belanda. Maka pilihannya adalah pimpinan mana atau elit mana yang bisa diajak didekati. Soekarno dan Hatta juga mengalami dilema. Ya tahulah Jepang sangat kejam. Kalau dia tidak mau bekerja sama dengan Jepang, kemungkinan besar dia mati, akan dibunuh. Kan? Nah, artinya oleh karena itu dalam prosesnya kemudian Syahrir tetap bergerak di bawah tanah, underground di bawah tanah, perlawanan di bawah tanah, dan Soekarno-Hatta bekerja sama, dianggap kolaborator. Kolaborator. Tapi diantara Syahrir dengan Bung Karno itu tahu nggak Tahu. Jadi itu siasat juga ya? Ada. Jadi itu dua strategi yang ditempuh. Walaupun memang dasarnya Syahrir anti Jepang. Sebenarnya Soekarno dan Hatta itu juga anti Jepang dan Jepang tahu. Dalam tulisan-tulisan Hatta itu dan Soekarno menunjukkan sikap tulisan-tulisannya tahun 30-an 40-an. Itu menunjukkan sikap anti Jepang. Antifasis. Antifasis. Jadi Jepang bukan tidak tahu itu. Tapi Soekarno dan Hatta juga bukan tidak tahu bagaimana nanti Jepang kalau dia harus secara konfrontatif dia bisa mati kan? Nah, akhirnya maka dalam proses ketika Jepang datang ya macam-macam bisa dilakukan. Syahrir bergerak di bawah tanah. Lalu kemudian Soekarno dan Hatta di atas kolaborasi, kerjasama. Nah, perjalanannya seperti Jepang selalu menggambarkan diri bahwa Jepang itu adalah saudara tua. Itu Pak sering juga. Dia itu tadi dia menunjukkan diri bahwa saya ini lebih tua dan saya memiliki kemampuan jauh lebih. Aku kan negara industri, aku bisa melawan Amerika kalah Rusia.
Iya, bisa segala macam gitu. Jadi mau menunjukkan itu. Nah, tetapi yang menarik dari Jepang juga adalah di samping itu, dia sejak awal sudah mengatakan pada saatnya bangsa Indonesia akan merdeka. Akan merdeka. Itu sudah dikatakan. Udah dikatakan ya. Dikatakan bahwa makanya Hatta Soekarno-Hatta itu mengambil posisi kolaborator itu karena Jepang, antara lain karena itu. Karena itu. Nah, tapi maka untuk mempertahankan posisi Jepang di Indonesia, maka dibentuklah macam-macam. Ada PETA. PETA itu tentaranya. Tentara pembela tanah air dan sebagainya. Nah, ada tokoh besar memang di situ. Sudirman, itu PETA. Lalu rata-rata pemimpin kita pada zaman itu ya masuk PETA. Nah, tetapi ya singkatnya prosesnya akhirnya Jerman di Eropa prosesnya kalah, Italia kalah, dan seterusnya, dan kemudian juga ke Jepang kalah. Nah, tetapi kelihatannya bahwa Jepang memang tidak pernah mau menyerah gitu. Nah, tetapi makanya Amerika udah beberapa lama memang membuat satu observasi untuk membuat senjata nuklir, bom atom. Bom atom itu. Bom atom. Nah, tapi sebenarnya kemudian untuk mengakhiri perang ini, akhirnya Amerika mengambil keputusan Jepang harus dibom. Jepang harus dibom. Maka kemudian Jepang dibom. Saking ini ya Amerika karena ya Jepang melakukan perlawanan ya. Perlawanan yang sedemikian. Bahkan ketika bomnya saja dijatuhkan, masih ada rakyat Jepang yang tidak mau menyerah. Tapi akhirnya kaisarnya menyatakan menyerah dan menandatangani tanda kekalahan, akhirnya rakyatnya. Nah, ada yang menarik dari segi itu. Yang tentara sekutu yang menduduki Jepang kan dipimpin oleh MacArthur. Aku masih ingat itu, MacArthur. Ketika kaisar mengetahui bahwa Nagasaki dan Hiroshima dan Nagasaki dibom dan hancur, ada pertanyaan yang menarik, dan itu yang menyebabkan MacArthur respect. Apa yang dia tanyakan? Berapa banyak guru yang masih hidup? Berapa banyak guru yang masih hidup? Nah, yang terdampak bom itu ya? Jadi berapa banyak guru yang hidup akibat daripada masih ada guru yang hidup akibat daripada bom itu. Nah, rupanya itu didengar oleh MacArthur, dan itu yang menyebabkan MacArthur mempertahankan kaisar dalam posisinya. Itu salah satu faktor. Karena dia merasa rupanya kaisar Jepang ini sangat-sangat manusiawi, memikirkan masa depan rakyatnya, karena guru itu kan simbol, simbol pengetahuan. Rupanya itu menyentuh MacArthur. Jadi makanya dipertahanin kaisarnya ya. Dipertahankan walaupun nanti dalam prosesnya undang-undang dasarnya itu dibikin oleh Jepang, dibikin oleh Amerika, lalu kemudian dibatasi, tidak boleh punya angkatan perang dan sebagainya. Dan banyak sekali, saya kebetulan tahu sedikit karena
skripsi sarjana muda saya di Jepang. Oh iya, itu tentang sejarah Jepang kan, perang Jadi, itu. ya, jadi sedikit saya tahu latar belakangnya karena skripsi sarjana muda saya tulis sekitar 200 halaman mungkin. Tentang itu kan? Tentang pendudukan sekutu di Jepang. Di Jepang, ya. Antara tahun 45 sampai 50. Nah, jadi saya mempunyai sedikit latar belakang pengetahuan itu. Nah, ini apa yang kita bicarakan ini hanya mau menunjukkan posisi Jepang dalam sebuah bangsa yang dalam proses menciptakan sejarah di dalam abad ke-20 yang berkaitan dengan kita, juga berkaitan dengan kemerdekaan kita, perlu kita ketahui agar supaya kita tidak hanya bahwa sebenarnya di dalam proses kemerdekaan kita itu ada berbagai-bagai pergumulan di antara kita, di antara penjajah yang menjajah kita dan di antara kita sendiri ya. Contohnya ketika kita menerima Jepang, tidak semua pemimpin elit mau menerima kan. Tetapi terlepas dari itu, prosesnya seperti itu, maka yang singkatnya Jepang menguasai kita 3,5 tahun dan ya cukup kejam. Iya kan, kalau aku di pelajaran masih ingat tuh 3,5 tahun dijajah Jepang itu benar-benar ada cerita yang menyangkut yang menyangkut dengan kamu punya nenek. Oh, nenekmu itu 3 darah. Oh iya, aku tahu ceritanya. Yang harus sampai Lalu itu kan. Kemudian tiap hari siang harus dilumurin dengan kotoran. Kotoran debu dicampur dengan telur. Sehingga busuk baunya nggak ketahuan. Dan supaya kalau ada orang Jepang, utara Jepang lewat, rumah ini berbau busuk gitu. Jadi nggak diambil. Tetapi pada malam hari lalu dibawa lari ke hutan. Gitu. Ini karena 3 darah dan kebetulan cantik-cantik. itu ceritanya. Aku ingat itu salah satu cerita di zaman Jepang penjajahan Jepang begitu kejam. Kakek kamu juga menulis sebuah buku pemberontakan kita melawan Jepang dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang berkaitan Jepang. Akhirnya singkatnya, sebelum Jepang kalah, nah ini yang berkaitan dengan proses kita merdeka. Agar supaya tampaknya Jepang masih berusaha mendapatkan dukungan dari elit kita, maka kemudian dibentuklah apa yang dikenal BPUPK. BPUPK nggak pakai I, karena aku yang sepemahaman aku waktu aku belajar tuh pakai I. Jadi yang benar itu adalah BPUPK. Masih ada tuh, ambil buku itu tuh. Apa yang mana? Buku merah di atas ini. Merah tebal. Di atas, yang tebal, yang di bawahnya hijau ya. Itu. Baik. 7 bahan pokok indoktrinasi. Saya mau menunjukkan kamu kata pengantar dari Rajiman. Rajiman Radio Diningrat. Yang tidak menggunakan kata Indonesia. Jadi ini yang memimpin. Jadi kalimatnya ini. Sebagai Dokuritsu Jumbicho Sakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi nggak pakai I, nggak pakai Indonesianya, ya? Jadi saya menggunakan ini autentik karena orang ini adalah yang memimpin sidang. Iya betul. Gitu. Dia memimpin sidang. Jadi kalau kita pakai I salah. Siap. Berarti Dokuritsu Jumbicho Sakai itu badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Baru nanti sebetulnya yang PPKI itu baru. Itu yang baru. Jadi BPUPKI terbentuk membentuk BPUPKI. Dia bentuk BPUPKI sebenarnya surat keputusannya udah bulan Maret kalau nggak salah. Kapan lupa saya. Tapi kemudian diresmikan, dibuka
oleh penguasa Jepang Asia Tenggara itu tanggal 28 Mei. Oke, 28 Mei 45. Yes. Besoknya tanggal 29 Mei rapat pertama. Jadi dibagi itu. Seksi pertama dari rapat itu adalah dari tanggal 29 sampai Mei. tanggal 1 Juni. Oke, 1 Juni. Nah, apa yang dikemukakan oleh Rajiman adalah sebagai ketua, sebagai ketua BPUP yang memimpin sidang. Apa yang dikatakan oleh Rajiman? Dokter, bekas dokter Keraton Solo. Dia mimpin sidang dan dia katakan begini. Apa dasar negara yang akan kita gunakan kalau kelak kita merdeka? Kalau kelak kita merdeka. Saya meminta semua anggota memberikan jawaban. Pendapat. Nah, maka dalam seksi itu antara 29 sampai tanggal 1 Juni ya ada yang mengatakan, tapi walaupun masih kontroversi, tapi saya masih mencari. Saya pernah mendengar bahwa walaupun Pak Hatta tidak mengatakan bahwa Yamin itu tidak ngomong pada tanggal 29 Mei. Tapi Yamin dalam bukunya ada lagi bukunya itu. Buku yang mana lagi ta? Tidak usah diambil pembahasan Undang-Undang Dasar. Oh, tentang Undang-Undang Dasar. Nah, dia meletakkan dalam buku itu, dan buku itu diberikan kata pengantar oleh Soekarno. Jadi lalu kemudian pidato pertama yang diletakkan itu pidato dia. Jadi yang oleh Hatta dikatakan tidak benar. Bukan 29 Juni. Lalu kemudian ada macam-macam orang. Lalu kemudian yang ada dalam ini selalu itu adalah Supomo. Supomo. Supomo bicara tanggal 31 Mei. 31 Baru Mei. kemudian Soekarno tanggal 1 Juni. Nah, yang menarik itu begini. Jadi supaya orang tahu. Untuk membedakan. Sebenarnya kan antara tanggal 29 Mei dan tanggal 1 Juni itu anggota itu diminta untuk membicarakan dan memberikan pendapatnya tentang dasar negara. Jadi sebenarnya semua orang yang ngomong dalam periode itu adalah bicara tentang dasar negara. Jadi bukan hanya Soekarno. Tetapi apa yang membedakan Soekarno dengan yang lain? Ada dua. Yang pertama, ketika dia berpidato, dia memulai pidatonya dengan melakukan kritik kepada pembicara terdahulu. Jadi dia katakan bahwa dengan segala hormat saya mengatakan bahwa para pembicara terdahulu tidak seperti yang sebenarnya diminta oleh ketua. Bukan dasar negara seperti itu yang diminta. Nah, lalu kemudian jadi itu yang salah satu yang membedakan. Jadi dia kritik pembicara terdahulu. Lalu kemudian dia mengatakan apa yang dia maksud dengan kemerdekaan. Jadi dua itu ya. Ada lagi, ini masih masuk dalam satu. Apa yang dia maksud dengan kemerdekaan. Nah, lalu dia katakan yang dia maksud kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dalam politik. Kemerdekaan dalam politik. Itu. Nah, perbedaan yang kedua adalah susunannya sangat jelas. Jadi pikirannya itu runtun mulai dari cara mengemukakan pendapatnya dengan argumentasi sangat runtun. Dan kemudian, dan ini yang membedakannya adalah bahwa pikiran yang dikemukakan oleh Soekarno
yang diajukan sebagai konsep untuk menjadi dasar negara adalah dia berikan nama Pancasila. Oh, jadi nama Pancasila memang ide Soekarno. Walaupun juga dia katakan bahwa tadinya saya mau memberi nama ini Pancadharma. Oke. Tapi tidak cocok, lalu kemudian ada ini, saya tidak tahu apakah benar atau dia berbahasa basi untuk menghargai orang. Lalu Soekarno katakan, lalu ada seorang ahli bahasa yang mengusulkan kata Pancasila. Nah, saya pernah tanya pada beberapa orang tokoh, ada yang mengatakan mungkin itu adalah Yamin. Yang ahli kan, bahasa itu. Yamin kan sastrawan. Lalu Priyono, Profesor Dr. Priyono, karena dia ahli bahasa, profesornya, doktornya, tapi kita sampai sekarang nggak tahu. Yang jelas bahwa kata Pancasila adalah nama dari konsep yang dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan itulah yang membedakan terutama dengan yang lain, pemikiran-pemikiran. Jadi itu ada dua faktor itu yang membedakan. Nah, ini yang makanya kalau orang berpolemik tentang hal ini aneh juga. Nggak selesai-selesai ya. Nggak pernah selesai. Jadi ya, nah tetapi begitu Soekarno selesai pidato, mana bukunya Hatta? Ini? Dalam buku ini juga diterangkan sebenarnya. Jadi begitu selesai maka terjadi dua kelompok dari 62 anggota terpecah, tetapi ketika itu yang tinggal di Jakarta hanya 38 orang karena yang lain pergi keluar kota untuk reses. Nah, dalam situasi itulah Rajiman mengatakan kepada Soekarno dan Hatta, kamu bentuklah panitia kecil. Soekarno ketuanya, Hatta wakil ketuanya, lalu tambah 7 orang. 7 orang, makanya 9 ya. Iya, ada Agus Salim, segala macam. Agus Salim, ayahnya Gus Dur, Wahid Hasim, lalu ya pokoknya 9 yang masuk dalam PPKI itu kan. Agus Salim, Maramis, Abdul Kahar Musakir, dia bukan Musakar ya, sering orang salah itu. Abdul Kahar Musakir. Pokoknya 9 orang. Nah, lalu kemudian permintaannya Rajiman kepada Soekarno Hatta ini dan kemudian untuk 9 orang ini, tolong kamu temukan formula kesepakatan kamu. Jadi istilah yang digunakan itu formula. Ya tentu saja maksudnya formulasi. Jadi bagaimana rumusan itu. Tolong apa formulasi dari dua kelompok ini tentang dasar negara. Nah, maka kemudian mereka rapat di rumahnya Soekarno yang sekarang sudah nggak ada. Yang di Pegangsaan. Pegangsaan Timur 56 yang sekarang menjadi Gedung Pola. Iya, Gedung Pola. Nah, rapatlah mereka di situ. Nah, dihasilkanlah apa yang kita kenal sekarang, dan nama itu saya pernah tanya pada beberapa orang dan saya diberitahu istilah itu adalah dari Yamin, Piagam Jakarta. Iya, Piagam Jakarta, 22 Juni. Kemudian ini disampaikan oleh Soekarno kepada sidang. Nah, rencana awalnya sebenarnya Piagam Jakarta ini nanti akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar kalau kita merdeka. Jadi Undang-Undang Dasarnya sudah dikerjakan juga, pembukaannya nanti kalau kita merdeka maka pembukaan sah gitu. Lalu kemudian, tapi kenapa nggak jadi? Karena kita merdeka, Jepang kalah pada tanggal 4
14 lalu kemudian sampai ke sini tanggal 15, maka terjadi pergolakan. Soekarno sampai Soekarno-Hatta diculik karena Dengklok dan sebagainya. Tapi kemudian dikembalikan, lalu mereka bertemu di rumahnya Maeda. Disitulah dirumuskan proklamasi. Naskah proklamasi. Di rumahnya Maeda kan yang sekarang jadi Soekarno itu kan museum. Bilang sama Bung Hatta, ayo saya nulis Bung yang mendikte karena bahasa Indonesia Anda lebih baik dari saya. Tulisan tangan yang kalau kamu lihat ada yang ada teks, ada teks yang coret-coret, itu tulisan tangan Soekarno. Tapi ketika sudah selesai diketik, proklamasinya itu oleh Sayuti Melik, mesin tiknya masih ada di museumnya kok. Museumnya. Lalu kemudian ini dibuang. Nah, BM dia lewat. BM dia lewat tempat pembuangannya. Dia lihat, dia ambil, dikantongi. Nah, maka kemudian pada satu hari BM dia memperlihatkan bahwa ini. Nah, oleh karena itu banyak orang yang memasang naskah itu seakan-akan itu yang autentik. Tidak, yang autentik itu adalah yang dibacakan kan? Dan yang dibacakan itu adalah yang diketik. Jadi tulisan tangan ini adalah konsep Soekarno-Hatta tentang proklamasi. Ceritanya seperti itu. Nah, jadi kemudian terjadi Piagam Jakarta kan Jakarta. Nah, kita merdeka tanggal 17 Agustus 45. Rencananya tanggal 18 pagi PPKI akan rapat untuk membicarakan tentang kemerdekaan kita dan mendirikan negara. Jadi harus diingat, ini ada banyak orang salah bahwa 17 Agustus itu adalah baru kemerdekaan bangsa. Proklamasinya kan dengan ini saya menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi baru bangsanya yang merdeka. Belum ada negara. Belum ada negara. Besoknya tanggal 18 barulah ada negara. Sekaligus ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tanggal 17 sore ada orang Jepang yang nelpon kepada Pak Hatta, orangnya Maeda rupanya, memberitahu bahwa apakah Pak Hatta bersedia menerima tamu dari Indonesia Timur untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ada dalam buku ini. Memoir Bung Hatta. Ada dalam memoir Bung Hatta ini ada. Jadi buku ini ya dalam pengertian autentik ya dari Pak Hatta. Muhammad Hatta memoir. Ditulis dalam rangka peringatan terbitan khusus memoir terbitan 100 tahun Bung Hatta. Nah, dalam buku ini dikatakan begini. Jadi saya ditelepon apakah saya bersedia menerima wakil-wakil dari Indonesia Timur. Akhirnya saya katakan saya bersedia. Maka datanglah orang Indonesia perwakilan dari Indonesia Timur ya. Apa yang terjadi adalah ternyata yang datang itu, dan di sini disebutkan, adalah wakil-wakil dari agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik. Nah, dia menyatakan dia menolak Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar, dan kalau Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar, kami akan keluar dari Indonesia. Gitu. Nah, terjadi juga Hatta berdebat juga. Nah, kan ada Rama Ramis, tapi Maramis tidak mewakili kami katanya, dan seterusnya.
Eh, tapi waktu siapa namanya di dalam ini katakan, ketika mereka mengatakan bahwa saya akan keluar dari Indonesia, saya merasa termenung juga. Bayangkan saya 25 tahun keluar masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan ini, tiba-tiba hancur hanya karena ada sesuatu di Piagam Jakarta ya. Iya. Lalu kemudian Pak Hatta katakan begini, ada dalam buku ini. Dia katakan, oke, sebelum rapat dimulai, ya, jadi di sini ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 digugat. Nah, yang dia maksud tadi itu. Nah, lalu yang menggugat ini adalah wakil-wakil non-Islam, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik dari Indonesia Timur, yang menyatakan bahwa kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang Dasar Negara adalah Piagam Jakarta, maka kami akan keluar dari Indonesia. Oke. Jadi ini salah satu alasan kenapa Piagam Jakarta itu tidak menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian Hatta mengatakan begini, oke, besok sebelum rapat PPKI tanggal 18, yang dia maksud besok itu tanggal 18 besok tanggal 18 Agustus pagi sebelum sidang, saya akan mengajak pemimpin-pemimpin Islam untuk membicarakan persoalan ini. Iya. Maka datanglah Hatta pagi. Lalu di sini disebutkan yang diajak bicara itu pemimpin Islam. Kasiman Singodimojo. Bukan Kasman. Kasman Singodimojo. Belakangnya lalu Wahid Hasim, ayahnya Gus Dur, Kahar Musakir, Abdul Kahar Musakir, Agus Salim, Hasan. Nah, itu diajak. Agus Salim lupa saya pakainya, tapi yang jelas ini tadi. Lalu kemudian masuklah Hatta, mengajak masuk ke dalam satu ruangan dan memberitahu tentang apa. Nah, para pemimpin Islam ini, jadi saya supaya lebih jelas, saya ada kata-kata ini, kata-kata Pak Hatta. Dia pakai istilah toleransi pemimpin-pemimpin Islam. Toleransi pemimpin-pemimpin Islam. Lalu dia katakan begini, karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang panitia persiapan bermula, ini kalimat Hatta. Bermula tuh mulai Ku ajak Ki Bagus Hadikusumo, Ki Bagus Hadi, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimojo, dan Mr. Teguh Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu, yang dia maksud masalah itu Piagam tadi Jakarta, Piagam Jakarta. Ya, itu. Nah, supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalimat Hatta. Lalu dilanjutkan begini yang menarik. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya, ini dia katakan begitu, yang lamanya kurang dari 15 menit. Berarti rapat kecilnya kurang dari 15 menit ya? Itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut waktu itu
benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa. Ini kalimat Hatta, bukan kalimat saya. Artinya dalam 15 menit mereka pun bisa bermufakat untuk menghasilkan sebuah keputusan itu yang sangat penting. Sangat penting. Sangat penting sekali untuk kemerdekaan dan Indonesia apa? dan sekarang. Yang penting digarisbawahi ini karena toleransi dari pemimpin Islam. Ini Toleransi ini subjudul yang diberikan. Pemimpin Islam. Subjudul 12. Iya, toleransi pemimpin Islam. Jadi Piagam Jakarta itu sebenarnya suatu hal yang sudah selesai. Udah selesai dan tidak diperdebatkan lagi ya. Jadi dengan Piagam Jakarta maka persoalan Pancasila udah selesai. Karena sudah diselesaikan pada tanggal 18 Agustus pagi. Iya, betul. Oleh karena adanya toleransi pemimpin Islam. Itulah. Jadi seperti itu. Jadi artinya yaitu memang sudah final Piagam Jakarta seperti apa dan sekarang dalam bentuk Pancasila keluar kalimat itu pun juga sudah dari mufakat dan toleransi malah pemimpin Islam. Terus lanjut. Lalu ini satu bagian. Iya. Nah, setelah 17 Agustus maka kita merdeka. 18 Agustus menghasilkan seperti itu, kemudian ada semacam bukan kevakuman, jadi tidak ada gerakan. Lalu kemudian pada tanggal 19 September diadakanlah rapat Ikada. 19 September ya, berarti udah beda sebulan ya. Ya, karena ini kita udah menyatakan kemerdekaan kok kayaknya tidak ada apa-apa gitu. Karena apa? Juga bisa dimengerti secara psikologi. Ketika itu memang sudah tidak ada pemerintah. Jepang yang kala itu hanya bertugas untuk agar supaya tidak terjadi hal-hal yang merusak situasi ketertiban. Jadi tugas utama dari Jepang itu menjaga ketertiban di Indonesia. Karena sudah kalah kan, dia sudah bukan penguasa. Nah, tinggal menunggu kapan datangnya Inggris agar supaya mereka karena yang ditugaskan oleh sekutu yang menang untuk datang ke Indonesia dan mengalahkan Jepang, menyelesaikan kekalahan Jepang itu adalah Inggris. Dan tugas Jepang adalah yang diberikan oleh pemenang adalah menjaga ketertiban. Jadi melakukan proklamasi itu juga sesuatu yang sangat krusial sebenarnya. Karena kalau Jepang menganggap itu sebagai sesuatu yang merusak ketertiban kan bisa terjadi hal yang tidak diharapkan. Tapi akhirnya dengan ini juga akhirnya proklamasi diadakan antara 17 Agustus, 18 Agustus sampai September 19 ada bukan kevakuman ya, tapi tidak ada gerakannya nyata. Lalu kemudian untuk membangun sebuah negara gitu ya. Pemuda-pemuda kemudian mengatakan mereka mengadakan rapat tanggal 19 September itu. Nah, Soekarno datang. Dia juga tidak bicara banyak. Dia katakan kita udah merdeka, lalu nanti kita akan memberitahukan kepada Anda semua, silahkan pulang. Jadi rapat raksasa. Rapat raksasa di lapangan Ikada kan? Itu ini ada yang lucu. Ada orang yang ngaku ikut menggerek bendera, saya terbiasa, penipu kan banyak. Tapi nyatanya sih enggak ya. Ada juga bahkan dalam bukunya Kahar Musakar saya kutip, dia katanya waktu Soekarno datang dia berdiri di depan mobilnya Soekarno dan pakai samurai, megang samurai di depan. Tapi saya tanya pada berbagai pihak, enggak
Oh. Jadi walaupun saya tulis, saya beri catatan juga. Oh. Sebagai pengakuan dari Kang Pusaka. Iya, iya. Jadi akhirnya ya maka berjalanlah, tetapi kan dalam Perang Dunia Kedua, ketika gencar-gencarnya serangan Jerman, Italia di Eropa, Ratu Belanda kan lari ke Inggris. Iya. Nah, pemerintah di sini lari ke Australia. Oh. Jadi Van Mook sebagai sebagai letnan gubernur jenderal itu lari ke Australia, menyelamatkan diri. Nah, Jepang datang. Gitu. Ya. Jepang menduduki Indonesia itu sebenarnya nggak ada yang tidak ada kesusahan. Paling ada pertempuran 2-3 hari langsung kalah dia, kalah Belanda. Jadi nggak ada. Makanya waktu terjadi perang kemerdekaan ada tentara yang ikut perang di dalam Surabaya. Dia katakan, lah Belanda itu kan tidak pernah diajar untuk bertempur. Tentaranya itu kan bukan tentara bertempur menurut dia, dari pengalamannya dia ya. Jadi dia katakan begitu. Ya udahlah. Iya. Tetapi faktanya adalah dari Australia, Van Mook mengeluarkan pernyataan lewat radio, dan sebenarnya bukunya juga ada. Hatta punya buku yang menyebutkan itu. Si Van Mook mengatakan, kemerdekaan Indonesia itu nggak ada. Yang mengadakan kemerdekaan itu kan Jepang. Jadi di situ Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia kan sampai sekarang, bahkan kan kalau ayah ngomong kan, sampai ayah pernah di jadi akhirnya ya maka ada pidatonya Hatta sekarang. Hatta katakan, ya yang bener aja kalau kita dikatakan Jepang, kami berjuang 40 tahun lebih kok untuk kemerdekaan kami. Jadi tidak mungkin Jepang memberikan kemerdekaan. Kita yang berjuang. Dan Belanda tahu kami berhadapan dengan Belanda, bagaimana kami berjuang sekitar 40 tahun. Betul. Gitu. Maka tapi ya Belanda tetap tetap bersikap. Jadi sebenarnya perang kemerdekaan, perang yang terjadi antara tahun 1945 sampai 49 itu adalah perang yang dipaksakan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya agar supaya keinginan Belanda untuk kembali menjajah kita tidak terjadi. Oleh karena itu saya selalu menggunakan perang kemerdekaan itu adalah perang yang dipaksakan Belanda kepada kita, dan kita menolak dengan mempertahankan kemerdekaan kita. Itu di tahun 45 sampai 49 ya. Iya. Nah, ya banyak, tentu saja kalau mau dipersingkat terjadi pergolakan. Dan di antara kita juga terjadi perbedaan pendapat. Ya, tapi kemudian kita berusaha membentuk, misalnya Undang-Undang Dasar kita. Dalam Undang-Undang Dasar kita itu kan yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi yang 45 bukan 45 yang asli. Yang sekarang kan sudah amandemen. Amandemen. Jadi yang kita bicarakan ini adalah yang asli. Jadi waktu itu Undang-Undang Dasar kita memang, dan dalam bukunya Ibu Miriam ini juga disebutkan, sebenarnya posisi presiden itu adalah kabinetnya kita. Itu dalam Undang-Undang Dasar 4 negara waktu itu yang berlaku, itu presiden adalah pemimpin kabinet. Jadi presidensil kan. Nah, tapi oleh karena kita punya perwakilan, kita bentuk KENI, segala anggotanya dari macam-macam partai dan sebagainya. Akhirnya ada
permainan. Tadinya KNIP itu posisinya adalah sebenarnya lebih bersifat penasehat kepada presiden. Tapi kemudian terjadi ya ada pengelompokan juga terjadi, maka akhirnya diusulkan, tapi diterima semua, diusulkan agar supaya KNIP bisa menjadi badan legislatif. Nah, lalu kemudian masuklah Syahrir sebagai anggota dan segala macam, dan nah bahkan Syahrir menjadi ketua. Lalu kemudian ketua kelompok kerja, lalu kemudian diminta dalam KNIP dibentuk sebuah kelompok kerja. Nah ini yang mengatur. Maka akhirnya prosesnya usul dari KNIP agar supaya dibentuk suatu sistem pemerintahan parlementer. Nah, maka bulan November Syahrir dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 itu bulan November sudah dilanggar, sudah berubah. Kan Undang-Undang Dasar bentuknya kita kan presidensial. Dan memang Soekarno membentuk September itu dia yang pemimpin kabinet. Tapi terjadi macam-macam permainan politik di ketika itu, maka akhirnya Syahrir duduk dan kemudian Syahrir dilantik menjadi Perdana Menteri pertama bulan November 45. Nah, terjadi pergolakan lagi oleh karena Syahrir mengambil sikap bersedia berunding. Linggarjati. Dan ya singkatnya terjadi perjanjian itu, dan disitulah awal dalam proses bahwa Belanda memaksakan ide Van Mook untuk membentuk Indonesia bukan sebagai negara kesatuan tetapi negara federal. Maka dalam prosesnya nanti Van Mook itu kemana-mana membentuk negara-negara kecil. Itu 15 negara yang dibentuk. 15 negara. Nah, satu negara Indonesia kita sendiri. Jadi dulu Republik Indonesia dalam Negara Serikat itu hanya salah satu negara bagian. Yang 15. Jadi ada 16. 16 berarti 15 itu bentukan Belanda. Dan yang satunya Indonesia dimasukin. Republik Indonesia Kesatuan masuk Republik Indonesia Serikat. Yang risito kan? Ya, singkatnya melalui suatu proses ketika ada bermacam-macam perundingan, ada KTN sebagai perantara, Komisi 3 Negara, tetapi Belanda tetap mau mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Nah, lalu kemudian ada 2 kali clash kan? 2 kali tahun 47 Belanda menyerang kita. Nah, kemudian terjadi lagi tahun 48. Agresi militer ya. Agresi militer 1 sama 2. Sejarahnya masih inget. Nggak percuma. Lanjut ya. Jadi lagi makanya kemudian itu itu menunjukkan bahwa orang Belanda ini, pemerintah kolonial, pikiran kolonialnya itu nggak berubah. Seakan-akan sebuah kemerdekaan yang telah dinyatakan oleh rakyat yang terjajah menyatakan kemerdekaannya akan bersedia menerima kembali yang menjajah. Ya kan nggak masuk akal kan? Masa kita berjuang setelah kita peroleh kita kembalikan lagi? Ya nggak mungkin lah. Jadi pikiran kolonialistiknya sangat kental ya. Kental dan bodoh. Pantesan kita dijajah juga bodoh juga sih. Ya bodoh kan. Masa kita sudah menyatakan kemerdekaan kita mau kembalikan lagi karena kita cuma takut nanti kita diperangi. Ya kan bodoh. Nah lalu kemudian
terjadilah perlawanan. Nah, disinilah proses perlawanan bangsa Indonesia itu, dan Belanda melakukan berbagai kegiatan, dan disitulah terjadi perang, dan termasuk di Sulawesi Selatan tahun 46, karena begitu kencar perlawanan rakyat Sulawesi Selatan yang saya tahu, yang saya pernah dengar cerita dari lingkungan keluarga saya, memang kewalahan. Jadi pasukan Belanda di Sulawesi Selatan itu kewalahan, maka didatangkanlah untuk menteror semangat rakyat Sulawesi Selatan. Maka didatangkan Westerling dari Medan. Westerling di Medan. Westerling itu memang pasukan pembunuh. Di Sumatera, di Medan sana dia juga melakukan. Selesai dari Sulawesi Selatan dia ke Bandung, dia melakukan hal yang sama. Ya. Jadi seperti itu. Nah, terjadi perlawanan dari seluruh. Jadi sering ada pertanyaan yang menurut saya, ya kalau karena beda masing-masing kan. Jadi ada yang bertanya pada saya, Mas Anar, apakah ada deklarasi dari kerajaan di Indonesia yang menyatakan bahwa dia gabung dengan Indonesia? Saya jawab, ya saya nggak ada loh yang berjuang ayah kamu kok. Iya betul. Yang di kampung saya yang berjuang keluarga saya, dia tidak katakan saya merdeka masuk Indonesia dengan menyerahkan dengan tanda tangan. Tidak ada loh dia ikut berjuang kok. Terjual, tidak tahu kalau yang lain. Itu mau nyari-nyari aja gitu kali ya, ngulik-ngulik. Jadi seperti itu. Jadi ya artinya mereka ketika berjuang, kita berjuang memang untuk mempertahankan kemerdekaan itu, dan kita tidak pernah pikirkan bahwa kerajaan kami akan hilang. Dan kalau hilang ya udah selesai. Ya karena kami juga udah menjadi Indonesia kan? Ya seperti itu. Jadi pertanyaan itu ya saya cuma ketawa aja kalau ada yang bertanya itu seperti itu kepada saya. Dia mungkin ingin mempertahankan kerajaannya lepas dari Indonesia. Iya, itu urusan karena dia. Karena mungkin kan bisa jadi pemerintah sendiri dan lain-lain. Lanjut ya. Jadi, terus maka terjadilah perang itu. Dengan dibalik perang konflik, kita juga sering berkonflik ya. Sebagai satu contoh ada pemberontakan di Madiun tahun 48 dan sebagainya, karena situasinya yang sangat krusial ketika itu, maka terjadi pemberontakan di Madiun. Sebenarnya yang berkelahi juga kaum Marxis berkelahi. Jadi ada majalah yang diterbitkan oleh Partai Murba, di situ tertulis ada pojok kecil yang kasih saya majalah itu Om Gun, dan saya lupa saya simpan di mana. Riyadi Gunawan yang kasih saya, dia kasih lihat saya dan saya boleh bawa. Tapi saya tulis dalam salah satu tulisan saya untuk motif itu bahwa dalam majalah kepunyaan Partai Murba itu ditulis begini, mau ngejek sama PKI. Apa itu pemberontakan PKI di Madiun itu kan mau menghilangkan mau menggantikan Pancasila. Kata-kata itu ditulis. Nah saya kutip karena saya cari majalahnya nggak ketemu, tapi saya tulis dalam salah satu tulisan saya. Mudah-mudahan tidak hilang. Itu jadi ada macam-macam. Sahrir pernah diculik, Tan Malaka menolak. Banyak. Itu nanti kita akan potong-potong dalam episode kecil. Jadi Tan Malaka menolak perundingan, jadi kita harus merdeka 100%. Nanti setelah kita merdeka baru kita berunding. Di situ ada kontroversi segala. Sudirman dianggap bahwa lebih memihak kepada Tan Malaka dan sebagainya. Ada macam-macam hal seperti itu. Tapi kenyataannya di tengah-tengah
macam-macam konflik, macam-macam hal yang bersifat krusial, ya kita bisa menyelesaikan, bangsa Semua pemimpin itu ya. kita bisa menyelesaikan. Ketika Soekarno dan Hatta ditangkap, agresi kedua, ya Safrudin Prawira Negara diberi mandat untuk memimpin, membuat pemerintahan sementara di Bukit Tinggi. Nah, saya pernah mendapat cerita dari Sujatmoko. Oh ya, Pak Koko. Pak Koko almarhum itu kan di PBB dia waktu itu. Dia cerita pada saya, ada dua hal yang penting sehingga propaganda propaganda Belanda itu di PBB akhirnya dipertanyakan. Pada akhirnya tanda kutip tidak dipercaya atau dipertanyakan. Yang pertama, dibentuknya PDRI. Oh ya, PDRI ya, pernah. Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara. Ketua PDRI ada yang mengusulkan supaya dia adalah presiden. Ya, tapi dia sudah pahlawan nasional. Posisinya saya selalu menggunakan istilah ketua PDRI. Maka terbentuklah pemerintahan. Jadi pemerintahan propaganda Jepang kan, propaganda Belanda kan mengatakan begitu Yogyakarta diduduki mereka, maka republik itu sudah tidak ada. Angkatan perangnya Indonesia sudah lumpuh, sudah tidak ada. Nah, tetapi kan apa yang terjadi, Jenderal Sudirman datang ke istana, beritahu Bung Karno, apakah Bung Karno mau ikut. Bung Karno bilang tidak, tapi Sudirman mengatakan saya akan pergi. Jadi keluar dia dari rumah sakit, lalu datang. Bung Karno malah mengatakan, Adinda jangan pergi, nanti saya bernegosiasi dengan Belanda bahwa Anda tidak boleh di ini karena Anda sedang sakit. Nah, tapi Sudirman kata tidak mau. Akhirnya saya tetap keluar kota untuk memimpin perlawanan. Jadi ada di tengah-tengah situasi krusial itu, ada saja hal-hal yang semacam cahaya yang membuka ruang, yang memperlihatkan ruang untuk menuju kepada kemenangan itu. Nah, itu kondisinya negara kita seperti itu. Dalam situasi itu akhirnya, ketika Soekarno, di dalam buku ini juga diterangkan secara jelas oleh Hatta, ketika Soekarno Hatta sudah ditangkap, ditangkap dan sebagainya, nah, ada pemerintahan darurat, ada satu lagi. Nah, di sini peranan Soeharto, yaitu serangan 1 Maret. Sujatmoko menceritakan pada saya bahwa itu juga sangat penting. Jadi di tengah-tengah Belanda mengatakan bahwa angkatan perang kita sudah lumpuh, kemudian pasukan TNI di Jogja, dan salah satu pemimpinnya di lapangan itu Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Brigade Mataram, Brigade 10. Dia yang mengatur perlawanan di situ. Nah, serangan itu dilakukan hampir siang, sudah sekitar jam 6. Oleh karena ada satu buku di sini, ketika Panglangen dari Semarang datang ke Jogja berjabat tangan dengan Soeharto, Panglangen itu mengatakan, oh ini tuh Soeharto yang memimpin penyerangan itu. Kenapa? Dalam pikiran Belanda, serangan seperti ini tidak mungkin dilakukan pada siang hari. Gitu. Maka serangan 1 Maret itu dianggap sebagai suatu serangan
yang hebat secara strategis karena justru dilakukan pada pagi hari. Jadi lebih baik jadi Panglangan itu memberikan harga tinggi kepada Soeharto karena itu. Antara lain karena itu. Walaupun waktu serangan itu dilakukan ada peranannya Kahar, ada peranannya macam-macam pejuang dari daerah yang ada di Yogyakarta ketika itu dan sebagainya. Jadi bukan. Tetapi faktanya Soekarno ditangkap segala macam, tetapi terbaliknya apa? Justru serangan yang dilakukan Belanda pada 19 Desember itu menyebabkan semua orang marah kepada 19 Belanda. Desember 1949. 48. Oke. Justru PBB marah, Amerika marah, karena sebenarnya kan Hatta sebagai Perdana Menteri itu sedang berunding di Kaliurang dengan Belanda. Tiba-tiba ada serangan seperti itu. Dan perundingan itu dilakukan atas inisiatif KTN, Komisi Tiga Negara. Nah, ceritanya kan itu. Nah, lalu kemudian terbalik. Dampaknya terbalik bukan terhadap hilangnya Republik Indonesia tapi justru memukul Belanda. Jadi di New Delhi Nehru melakukan konferensi negara-negara Asia. Ada 19 negara Asia diundang. Ya. Lalu di PBB juga dikecam dan sebagainya. Nah, akhirnya proses itu lalu kemudian tetapi kemudian ada diplomasi juga, maka kemudian terjadilah apa yang kita kenal nanti dengan persepakatan Rum Royan. Rum Royan. Itulah nanti yang membawa ke proses untuk menuju kepada KMB. Konferensi meja bulat. Seperti itulah situasi proses yang kita bicarakan dari zaman Jepang kita dijajah sampai kita merdeka dengan segala macam. Dengan perang mempertahankan kemerdekaan ini dan KMB mengakhiri itu walaupun kita terpaksa menerima, yaitu kita malah dianggap berutang, jahatnya Belanda di situ. Jadi kita diterima, lalu kemudian ada rencana nanti membentuk semacam pers kemakmuran. Tapi nanti gagal karena persoalan Irian Barat. Nah, dalam KMB itu memang dikatakan bahwa residensi Irian Barat itu akan dibicarakan 1 tahun kemudian. Setahun setelah tanda tangan KMB. Jadi berarti sebenarnya kita sudah boleh membicarakan persoalan Irian Barat itu tanggal 29 Desember 50. Tapi tiap kali gagal. Seperti itu. Jadi akhirnya KMB menentukan dia mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia tapi bukan negara kesatuan. Yang diakui adalah negara Republik Indonesia Serikat. Serikat. Nah, itulah akhir dari perang mempertahankan kemerdekaan. Wah panjang banget sih ya. Tapi akhirnya dapetin yang tadinya ada di buku banyak, terus kita jadi diringkas dengan dengar dari cerita ya. Ya itu tadi ceritanya Ayah tentang bagaimana pendudukan Jepang sampai kepada perang mempertahankan kemerdekaan. Lalu kemudian dibentuklah berdasarkan KMB. Berbentuk RIS. Nah, dalam proses ini terjadi konflik antara pendukung unitaris, negara unitaris itu adalah NKRI, berhadapan dengan federalis, yaitu RIS. Nanti dalam proses ini usia RIS itu hanya sebentar kan? 8 bulan, sekitar 7-8 bulan. Nah, lalu kemudian disinilah nanti terjadi berbagai proses untuk kemudian di situ adalah
Nah, di sini tampil tokoh-tokoh seperti Anak Agung Gede Agung yang federalis, lalu kemudian ada Sultan Hamid, dan sebagainya, lalu kemudian mereka bentuk nanti Belanda. Sebenarnya semua negara bagian selain Republik Indonesia itu ada inisiatif Belanda semua. Nah, dalam misalnya Indonesia Timur, Indonesia Timur tuh ada Konferensi Malino, itu inisiatifnya Van Mook dan sebagainya, lalu semua. Jadi pembentukan negara bagian 15 itu sebenarnya adalah Van Mook ya, dari Belanda. Prosesnya seperti itu. Nah, tokoh-tokohnya ya ada Hamid, ada dari Pasundan, maka ada negara Pasundan, ada Indonesia Timur, ada segala macam, ada 15 itu ya, Barat dan sebagainya. 15 itu. Nah, prosesnya kayak gitu. Berarti ini sampai Prama Pertahankan sampai KMB ya. Nanti kita akan bicara ada RIS dan lain-lain kan, seperti RIS, itu. lalu kemudian RIS itu cuma 7 bulan. 7 bulan dan Prananata sangat besar. Benar untuk mengembalikan itu ya. Artinya melakukan perundingan dan sebagainya. Lalu ada macam-macam penasehat yang dibicarakan ekonomi, tapi akhirnya KMB menganggap kita justru berutang. Kayaknya emang panjang banget sih ya ini kali ini, tapi nggak apa-apa, kita kan harus tahu keseluruhan cerita dari masa ke masa yang dihadapi oleh Indonesia, supaya mungkin polemik-polemik yang masih berkepanjangan kayak Piagam Jakarta tuh masih, Pancasila masih. Nah, mungkin dengan menonton YouTube ini jadi bisa lebih paham dan lebih mengerti. Dan untuk episode kali ini sudah kita berbicara banyak di dalamnya, dan mungkin akan bisa bermanfaat untuk bisa mengetahui lebih banyak sejarah pergerakan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan untuk video ini bisa disimak hanya di YouTube channel Anhar Gonggong. Jadi kita tidak pernah mengupload di media sosial atau channel-channel lain, hanya di YouTube Anhar Gonggong. Dan mungkin kalau ingin melihat yang lain, Ayah juga punya Facebooknya, Facebook Anhar Gonggong Full, dan juga Anhar Gonggong 2 Romawi, karena yang satu udah penuh banget gitu ya. Terus kemudian ada IG yang baru tayang, jadi kalau mau follow juga bisa. Kalau di IG mungkin lebih banyak kegiatan-kegiatan Ayah di seminar-seminar gitu ya, itu di Gonggong Anhar. Dan terima kasih sudah menyimak YouTube channel episode kali ini, dan nantikan tayangan untuk episode selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.